AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Kurniawan. Ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu data link layer. Oke, langsung saja kita bahas. Pengertian data link layer. Data link layer merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer ataupun physical layer. Yang kedua, fungsi dari data link layer. Yang pertama yaitu melakukan proses grouping secara logis. Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui, ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer, maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Tugas dari data link layer ini yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Yang kedua, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik. Dana dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Yang ketiga yaitu mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengoreksian. Data link layer akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya, dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Yang keempat yaitu menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh. Maka dari paket data menjadi bentuk byte, hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Selanjutnya adalah sub-layer pada lapisan data link. Lapisan data link terdiri dari dua sub-layer, yaitu Logical Link Control atau LLC dan Medium Access Control atau MAC. Logical Link Control berfungsi memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. Medium Access Control MAC berfungsi mengambil dan melepaskan data dari dan ke kabel. Menentukan protokol untuk akses ke kabel yang di-share di dalam LAN.
Yang selanjutnya yaitu layanan dari data link layer. Layanan Unacknowledged Connections, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkannya frame. Kedua, layanan Acknowledged Connections. Layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Yang ketiga, layanan Acknowledged Connection Orient. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar. Layanan ini juga menyediakan proses-proses network layer dengan ekivalen aliran bit reliable. Mungkin Audio Jungle.